Shalom Victorikin. Apa kabar semuanya adik-adik? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Masih semangat semuanya adik-adik. Amin. Yes, pagi-pagi ini kita masih sama-sama semangat. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebelum itu mari kita berdoa dulu kali ya adik-adik. Cici serahin ke Cici Rosa buat berdoa. Oke, adik-adik semuanya ikuti Cici Rosa berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Pagi hari ini kami boleh sama-sama beribadah beribadah di Victory di Kids. Victory Kids. Tuhan, sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Yeay. Oke adik-adik semuanya, Cici undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau dengan satu lagu pujian, Oh Sukacita. Haleluya. Oh sukacitaku
Tuhan yang sangat amat besar pada setiap kami. Yes, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari, seperti sungai yang terus mengalir Tuhan. Engkau pernah mengasihi kita, Engkau pernah jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku,
hati yang fokus mau dengar-dengaran, bukan telinga kita yang mau dengar-dengaran firman Tuhan. Yes Tuhan, berkatilah Tuhan hamba-Mu juga ya Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Biar apapun yang keluar daripada mulutnya adalah perkataan-perkataan yang turun daripada mulut-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Victory Kids, puji Tuhan, balik lagi sama Cici Lydia di sini. Tadi kita sudah menonton cerita Alkitab tentang Esau dan Yakub. Bagaimana Ribka dan Ishak berdoa kepada Tuhan karena umur mereka sudah 60 tahun ketika mereka memiliki Esau dan Yakub. Adik-adik, kita belajar bahwa cerita Esau dan Yakub ini adalah cerita yang penting untuk kita pelajari. Nah, apa sih yang bisa kita pelajarin dari ceritanya Esau dan Yakub ini? Yang bisa kita pelajarin dari ceritanya Esau dan Yakub ini adalah kita dalam segala hal harus tetap bersyukur. Nah, di dalam hidup ini
akan ada banyak banget hal-hal yang membuat kita merasa iri sama orang lain. Misalnya, Esau melihat makanan yang dibuat oleh Yakub, dia pengen tuh makan makanan yang dipunya oleh Yakub. Nah, Yakub sebagai adik, dia juga mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia tahu kakaknya lagi lapar, dia tahu kakaknya lagi butuh kepuasan sesaat, yaitu makan. Jadi dia menawarkan untuk menukar hak kesulungannya Esau dengan semangkuk sop doang adik-adik. Akhirnya karena kepuasan sesaat inilah Esau pun kehilangan hak kesulungannya, dan Yakub pun punya hak kesulungan yang harusnya Esau punya adik-adik. Nah, karena itu Esau dan Yakub pun harus menerima konsekuensinya masing-masing. Kalau Yakub harus menanggung konsekuensi di mana Esau mengejar-ngejar dia. Di cerita selanjutnya di Alkitab dikatakan bahwa Yakub itu akhirnya kabur ke rumah pamannya karena Esau itu mengejar-ngejar dia, karena Esau sangat marah kepada Yakub. Nah, di sisi lain, Esau juga yang sudah kehilangan hak kesulungannya tidak bisa memiliki berkat sebanyak yang Yakub punya adik-adik. Akhirnya mereka berdua pun menanggung konsekuensi yang tidak baik dua-duanya. Maka itu, mari kita bersama-sama belajar untuk mengucap syukurlah di dalam segala hal. Seperti yang 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mari adik-adik kita mau terus bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti yang Yakub lakukan. Dan jangan juga meremehkan sesuatu yang spesial di dalam hidup kita demi kepuasan sesaat doang. Seperti Esau yang menukar hak kesulungannya dengan semangkuk sop doang adik-adik. Oleh karena itu kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menuntun langkah kita selanjutnya di dalam kehidupan kita. Dan kita juga perlu yang namanya bersyukur atas apapun yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Oke, puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami pada hari ini. Kami bisa bersama-sama beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau belajar bersyukur atas apapun yang Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu senantiasa bersyukur dan terus meminta tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Cici Lydia akan memberikan ayat hafalan untuk adik-adik semuanya yang terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Buat adik-adik yang kelas kecil terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Buat adik-adik yang kelas besar terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 18 juga. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cici Lydia di sini dan Cici Lydia tunggu paling lambat hari Jumat. Oke semuanya? Oke, tiba saatnya kita mau spin pemenang dari Spin the Wheel dan ayat hafalan yang sudah diberikan oleh Guru Victory Kids seminggu kemarin. Kita langsung spin aja kali ya. Yuk, kita langsung spin aja. Dalam hitungan ke 3, 2, 1. Dan yang akan menjadi pemenang ayat hafalan Victory Kids seminggu ini adalah Melva. Selamat buat Melva, kamu menjadi pemenang di ayat hafalan Victory Kids seminggu ini. Buat yang lain terus semangat, kirim ayat hafalan kamu ke Cici Lydia di sini. Dan kita mau bersama-sama bertumbuh, kita mau bersama-sama merasakan kuasanya Tuhan ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apalagi kita menghafalnya. Oke,
Dadah semuanya, Tuhan memberkati. 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak ketahui. Yeremia 23 ayat 3.